Aku dihina miskin dan kampungan dan tak layak ikut arisan karena penampilanku. Setelah melihat rumah mewahku, mereka minder dan membatalkan acar arisan. Pagi masih berembun ketika aku membuka mata. Cahaya matahari yang lembut menyelinap melalui celah-celah tirai, memberikan kehangatan pada kamar tidur yang luas dan elegan. Namun, meskipun keindahan ini mengelilingiku, hatiku tetap tertaut pada kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak kecil. Aku menoleh ke samping, melihat suamiku yang masih terlelap dengan napas teratur. Wajahnya tampak damai, kontras dengan kesibukannya sehari-hari sebagai seorang pengusaha yang dihormati banyak orang. Aku tersenyum kecil, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Seperti biasa, aku lebih dulu menunaikan salat subuh, merasakan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam doa. Usai salat, aku melipat mukena dengan rapi, lalu beranjak ke dapur. Meskipun di rumah ini ada beberapa asisten rumah tangga, aku tetap lebih suka memasak sendiri, terutama untuk suamiku. Ada kebahagiaan tersendiri saat melihatnya menikmati masakan yang aku buat dengan tanganku sendiri. Saat aku melangkah ke dapur, aroma kopi yang diseduh oleh salah satu asisten rumah tangga sudah mulai tercium. Embok Sri, wanita tua yang sudah lama bekerja di rumah ini, menatapku dengan senyum lembut. "Bu, biar saya saja yang masak," katanya dengan nada penuh hormat. Aku menggeleng pelan, lalu tersenyum. "Tidak usah, Embok. Saya senang masak sendiri untuk suami saya." Embok Sri mengangguk mengerti, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Aku mulai mengolah bahan-bahan di atas meja dapur yang besar dan bersih. Suara gemericik minyak bertemu dengan bumbu-bumbu yang kuserok masuk ke dalam wajan, menciptakan aroma sedap yang segera memenuhi ruangan. Bawang goreng, nasi panas, dan lauk sederhana yang aku buat sendiri terasa jauh lebih berarti daripada hidangan dari restoran mewah manapun. Di rumah sebesar ini, aku bisa saja memerintahkan siapapun untuk menyiapkan semuanya, tapi ada kepuasan tersendiri ketika aku melakukan semuanya sendiri. Hidup dalam keluarga kaya sejak kecil membuatku terbiasa dengan kemewahan, tetapi aku tidak pernah merasa harus membuktikan apapun dengan perhiasan mencolok atau pakaian mahal. Bagiku, kebahagiaan bukan soal berapa banyak barang mewah yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana kita menemukan kenyamanan dalam keseharian. Setelah selesai memasak, aku membawa secangkir teh ke teras rumah. Udara pagi yang sejuk menyapa wajahku saat aku duduk di bangku kayu yang sederhana. Meski rumah ini dilengkapi dengan sofa empuk dan meja marmer di ruang tamu, aku selalu lebih nyaman di sini, di sudut kecil yang mengingatkanku pada kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari hingar-bingar status sosial dan tuntutan dunia luar. Aku menyeruput teh perlahan, membiarkan kehangatannya mengalir ke dalam tubuhku. Mataku mengamati taman pribadi yang luas dan rimbun. Pepohonan hijau bergoyang perlahan ditiup angin pagi, dan suara burung-burung berkicau menambah ketenangan di hatiku. Aku hidup di rumah megah, tetapi bukan kemewahan yang aku cari. Yang terpenting bagiku adalah ketenangan dan kebahagiaan sejati. Namun, dunia ini tidak berpikir seperti itu. Siang itu, aku sedang membereskan ruang baca ketika ponselku bergetar di atas meja. Aku melirik layar, nama Dimas terpampang jelas. Aku tersenyum kecil sebelum mengangkatnya. "Sayang, kamu bisa ikut aku nanti sore?" Suara Dimas terdengar lembut di seberang telepon. Aku mengernyitkan dahi. "Kemana?" "Teman SMA-ku, Fandi, mengadakan acara peresmian kantor barunya. Aku ingin kamu ikut." Aku terdiam sejenak. Aku tidak terlalu suka menghadiri acara-acara seperti itu, apalagi jika harus bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin penuh basa-basi tentang kehidupan mereka yang sukses dan glamor.
Aku lebih nyaman menghabiskan waktu di rumah, menikmati teh sambil membaca buku atau memasak untuk Dimas. Apa aku harus ikut? Tanyaku, masih ragu. Iya. Aku ingin memperkenalkanmu ke mereka, jawabnya penuh keyakinan. Nada suaranya mengisyaratkan betapa pentingnya acara ini baginya. Aku tahu Dimas sangat menghargai teman-temannya. Sejak dulu, dia memang sosok yang ramah dan mudah bergaul. Jika aku menolak, dia pasti akan kecewa. Lagi pula, aku tidak ingin membuatnya merasa seolah aku tidak mendukungnya. Aku menarik napas pelan, mencoba mengusir rasa enggan yang perlahan muncul. Baiklah, akhirnya aku mengalah. Setelah menutup telepon, aku berjalan menuju lemari pakaian. Aku berdiri di depan deretan baju yang tergantung rapi. Jemariku menyusuri kain-kain yang pernah kupakai dalam berbagai kesempatan. Ada gaun-gaun elegan yang sering diberikan ibuku, ada blus-blus sederhana yang lebih mencerminkan diriku, dan ada beberapa pakaian kasual yang nyaman kupakai sehari-hari. Aku tahu, acara ini pasti dihadiri oleh banyak orang kaya. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan, yang mengukur kesuksesan dari harga baju yang mereka kenakan atau dari merek tas yang mereka bawa. Namun, aku tidak ingin berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Tanpa pikir panjang, aku memilih blus putih polos yang nyaman dan celana kulot hitam. Aku menyematkan hijab dengan gaya sederhana, tanpa aksesori berlebihan. Tidak ada riasan tebal di wajahku, hanya sedikit bedak dan lipstik lembut yang sekadar memberi kesan segar. Aku menatap bayanganku di cermin. Tidak ada gaun mahal, tidak ada perhiasan berkilauan, tidak ada tas bermerek yang sering dipuja-puji oleh kebanyakan orang. Aku tetap menjadi diriku sendiri, namun aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana ini akan membawaku pada penghinaan yang tidak pernah kuduga. Aku duduk di dalam angkot dengan tenang, membiarkan angin sore yang masuk dari jendela terbuka membelai wajahku. Tanganku menggenggam tas kecil di pangkuan, sementara pandanganku menatap keluar, mengamati jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan. Jalanan kota selalu sibuk, tetapi aku sudah terbiasa dengan hiruk-pikuknya. Aku tidak merasa perlu membawa mobil atau menyuruh sopir menjemputku. Bagi sebagian orang, mungkin itu terlihat aneh. Seorang wanita yang menikah dengan pria mapan dan tinggal di rumah mewah, tetapi masih memilih naik angkot. Namun, bagiku, ini bukan masalah. Aku tumbuh dengan prinsip bahwa hidup tidak perlu berlebihan. Lagi pula, angkot selalu mengingatkanku pada masa-masa dulu, ketika aku masih seorang gadis biasa yang menjalani hari-hari dengan sederhana. Sebelum berangkat tadi, Dimas sempat menelepon. "Aku bisa jemput kamu sebentar lagi," katanya. Aku menggeleng meski dia tak bisa melihatku. "Tidak usah. Aku sudah terbiasa naik angkot. Lagi pula, tempat acaranya tidak jauh." Dimas terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan. Sampai ketemu di sana." Aku tersenyum mendengar suaranya yang hangat. Dia memang selalu begitu, perhatian, tetapi tetap menghargai keputusanku. Ketika angkot akhirnya berhenti di depan gedung megah tempat acara berlangsung, aku merogoh dompet dan membayar ongkos dengan santai. Aku turun dengan langkah ringan, tetapi begitu kakiku menginjak trotoar, aku langsung merasakan sesuatu yang menusuk lebih tajam daripada angin sore, tatapan sinis yang diarahkan kepadaku. Di depan pintu masuk gedung, sekelompok wanita berdiri dengan anggun. Mereka semua mengenakan gaun mahal yang membalut tubuh mereka dengan sempurna, seolah mereka adalah model di atas panggung peragaan busana. Perhiasan berkilauan menghiasi leher dan pergelangan tangan mereka, mencerminkan cahaya dari lampu jalan yang mulai menyala. Aroma parfum mahal yang mereka gunakan bahkan dapat tercium dari tempatku berdiri.
Aku tidak mengenal mereka secara langsung, tetapi dari cara mereka menatapku, aku tahu mereka mengenalku. Atau setidaknya, mereka tahu siapa aku, istri Dimas. Aku bisa merasakan bagaimana mata mereka menelusuri diriku dari atas hingga bawah, menilai setiap inci penampilanku dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku mengenakan blus putih sederhana, celana kulot hitam, dan hijab polos yang kusematkan tanpa aksesori berlebihan. Pakaian ini nyaman, dan bagiku, itu yang paling penting. Tetapi jelas, di mata mereka, aku seperti alien yang baru saja mendarat di tempat yang salah. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka, meski mereka berusaha melakukannya dengan samar. Itu istrinya Dimas? Serius? Kok? Astaga, naik angkot? Aku kira pembantu. Tuh, lihat bajunya, polos banget. Apa dia nggak tahu ini acara besar? Tawa kecil mengiringi bisikan itu, dan meskipun mereka berusaha menutupinya dengan tangan atau berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka, aku tahu mereka sedang menertawakanku. Jantungku mencelos sesaat, tetapi aku cepat menguasai diri. Aku sudah sering menghadapi orang-orang seperti mereka, orang-orang yang menilai seseorang bukan dari hatinya, tetapi dari harga pakaian yang melekat di tubuhnya. Aku menarik napas pelan, lalu melangkah maju dengan kepala tegak. Mereka masih memperhatikanku, dan aku bisa merasakan tatapan itu semakin tajam saat aku berjalan melewati mereka. Aku pura-pura tidak peduli, tetapi di dalam hati, aku tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang terasa menusuk. Aku tidak ingin merasa terganggu, tetapi entah mengapa, kata-kata mereka masih bergema di kepalaku. Apa begitu pentingnya tampilan luar bagi mereka? Apa begitu anehnya jika aku memilih untuk tetap sederhana? Aku mengeratkan genggaman pada tas kecilku, mencoba mengenyahkan rasa tidak nyaman yang mulai menjalari dadaku. Aku sudah berada di ambang pintu masuk, tetapi sebelum aku benar-benar masuk ke dalam gedung, aku mendengar satu kalimat lagi dari salah satu wanita itu. Dimas bisa dapat yang lebih baik dari ini. Kakiku hampir berhenti melangkah. Aku merasakan ada sesuatu yang mendidih di dalam diriku, bukan kemarahan, tetapi lebih kepada luka kecil yang tak terduga. Aku ingin menoleh, ingin melihat siapa yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi aku tahu tidak ada gunanya. Aku tetap melangkah masuk. Aku datang ke acara ini bukan untuk mereka. Aku datang untuk suamiku. Langkahku memasuki aula terasa ringan, tetapi tatapan-tatapan yang tertuju padaku membuat udara mendadak berat. Aku bisa merasakan mata mereka menilai dari kepala hingga ujung kaki, seolah aku adalah sesuatu yang asing di tengah kemewahan ini. Ruangan ini begitu megah, dengan lampu kristal raksasa yang bergelantungan di langit-langit tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang memantul dari dinding-dinding marmer yang berkilauan. Meja-meja dihiasi dengan taplak sutra berwarna gading, dihiasi dengan vas-vas kristal berisi bunga segar. Para tamu bercengkrama dalam kelompok-kelompok kecil, tawa mereka mengalun lembut di antara dentingan gelas sampanye. Aku menegakkan punggung, mencoba mengabaikan atmosfer penuh ekspektasi ini. Aku datang bukan untuk membuat kesan, bukan untuk berusaha terlihat lebih mewah, atau berusaha menyatu dengan mereka. Aku datang karena Dimas ingin aku berada di sini, dan itu cukup bagiku. Tapi rupanya, bagi mereka, kehadiranku tidak semudah itu diterima. Aku berjalan menuju meja prasmanan, deretan makanan dan minuman tersaji dengan begitu elegan di atas nampan-nampan perak. Gelas-gelas tinggi berisi wain berjejer rapi di satu sisi, sementara aneka jus dan minuman ringan tersedia di sisi lain. Aku memilih segelas jus jeruk, kesederhanaan yang lebih cocok untukku dibandingkan gelas-gelas anggur yang terlihat mahal itu. Namun, sebelum tanganku sempat meraihnya,
sebuah tangan lain menyentuh lenganku dengan lembut, namun dengan gerakan yang tegas. "Mbak." Aku menoleh, dan di hadapanku berdiri seorang wanita dengan gaun merah yang mewah. Gaunnya pas membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna, dihiasi kilauan manik-manik kecil yang memantulkan cahaya lampu kristal di atas. Perhiasan berlian melingkari lehernya, berkilauan begitu terang hingga aku nyaris silau. Wajahnya tirus, dengan riasan sempurna, alis yang terbentuk sempurna, bibir merah menyala yang serasi dengan gaunnya. Ia menatapku dengan ekspresi tenang, penuh keyakinan. "Tolong bawakan wine ke meja saya." Aku mengerjapkan mata, tidak langsung bereaksi. "Maaf?" tanyaku, memastikan aku tidak salah dengar. Wanita itu mengangkat alisnya, seperti baru sadar aku tidak langsung menuruti perintahnya. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah dengan cepat, lalu raut wajahnya berubah sedikit bingung. "Oh," ia menarik napas pendek, seolah menyadari ada sesuatu yang salah. "Kamu bukan pelayan?" Suasana di sekitar kami terasa mendadak sunyi. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata mencuri pandang, menunggu reaksiku. Aku tersenyum tipis. "Aku istri Dimas." Keheningan itu berubah. Mata wanita itu membesar seketika. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi percaya dirinya yang tadi begitu angkuh perlahan berubah menjadi keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. "Oh, aku tidak menyangka," katanya akhirnya, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Tentu saja dia tidak menyangka. Tidak ada yang menyangka bahwa aku, wanita sederhana yang turun dari angkot, tanpa perhiasan, tanpa gaun mahal, bisa berdiri di tengah-tengah mereka, sejajar dengan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa aku adalah istri seseorang yang mereka hormati. Dan aku tidak perlu menjelaskan apapun. Aku tidak perlu marah. Aku tidak perlu membalas dengan hinaan. Aku hanya tersenyum tipis, mengambil gelas jus jerukku dengan tenang, lalu meninggalkan wanita itu yang masih berdiri diam di tempatnya. Kejutan terbesar bukanlah kata-kataku. Kejutan terbesar adalah kenyataan bahwa aku ada di sini. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku menarik napas pelan, berusaha mempertahankan ketenanganku. Suara dentingan sendok dan garpu beradu dengan piring porselen terdengar halus di antara obrolan-obrolan ringan yang penuh dengan nada meremehkan. Aku duduk di antara mereka, para istri teman-teman Dimas yang terlihat begitu anggun dalam balutan gaun-gaun mahal mereka. Rambut mereka tertata rapi, wajah mereka bersinar di bawah lampu kristal, seolah mereka tidak pernah mengenal kata lelah atau kusam. Sementara aku hanya mengenakan blus putih sederhana dan celana kulot hitam. Hijabku dipakai dengan cara yang biasa saja, tanpa hiasan atau jarum berkilauan seperti mereka. Aku memang tidak berusaha tampil mewah, tetapi aku juga tidak menyangka akan menjadi bahan perbandingan di meja ini. "Juwita, kamu kerja di mana?" tanya seorang wanita di seberang meja. Nadanya terdengar ringan, tetapi ada sesuatu dalam cara ia menatapku yang membuatku waspada. Aku meletakkan sendokku dengan tenang. Aku memilih menjadi ibu rumah tangga. Reaksi mereka hampir bisa kuduga. Wanita itu mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum tipis sebelum tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar lebih seperti ejekan. "Ah, pantas saja," katanya sambil mengaduk minumannya dengan gerakan pelan, seolah sedang mencerna informasi yang baru ia terima. Aku kira zaman sekarang wanita harus punya penghasilan sendiri. Apalagi dunia makin maju, kan? Wanita di sebelahnya ikut menimpali dengan nada sok akrab. Iya dong.
Apalagi kalau suami kita kaya. Ia melirik pakaianku dengan jelas sebelum melanjutkan, masa sih nggak bisa perawatan dan pakai baju yang lebih bagus? Aku bisa merasakan tatapan mereka menyusuri setiap detail dari penampilanku. Blus polos tanpa motif, celana longgar yang nyaman, hijab sederhana yang tidak memiliki motif mencolok. Aku tahu persis apa yang mereka pikirkan. Aku tersenyum tipis, tidak tertarik untuk membela diri dengan kalimat panjang lebar. Aku nyaman dengan penampilanku. Jawabanku membuat mereka saling berpandangan, lalu terkikik pelan. Tawa mereka terdengar lembut, namun menusuk. Itu bukan tawa karena mereka menganggap jawabanku lucu, tetapi karena mereka menganggap aku naif. Seolah aku ini makhluk aneh yang tidak tahu bagaimana cara hidup di lingkungan seperti mereka. Aku bisa saja membalas mereka dengan kata-kata tajam. Bisa saja aku mengatakan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari harga baju yang kita pakai atau serum mahal yang kita gunakan. Bisa saja aku menjelaskan bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun dengan tas branded atau perhiasan berlian. Tapi, untuk apa? Aku hanya tersenyum. Aku biarkan mereka tertawa, menikmati momen kecil mereka merasa lebih tinggi dariku. Karena aku tahu, harga diriku tidak ditentukan oleh pendapat mereka. Aku duduk diam di meja makan bersama para istri teman-teman Dimas, mencoba untuk tetap tenang meskipun aku merasa tidak nyaman. Di luar, pesta terus berlangsung. Musik yang riuh, tawa yang menular, semuanya begitu kontras dengan suasana di meja ini. Aku mencoba menyelami percakapan mereka, berharap bisa menemukan celah untuk bergabung dalam pembicaraan yang lebih menyenangkan. Namun, sepertinya itu hanya ilusi. Seorang wanita dengan gaun sutra berwarna biru laut yang mencolok menatapku dengan mata tajam. Dengan senyuman yang sedikit terpaksa, dia membuka percakapan. "Juwita, kamu kerja di mana?" Tanyanya dengan nada yang sedikit dibuat-buat, seolah pertanyaan itu hanya untuk memulai sesuatu. Aku mengangguk pelan, mencoba memberi jawaban yang sederhana. Aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Dia tertawa kecil, sebuah tawa yang lebih terdengar seperti ejekan daripada kebahagiaan. Ah, pantas saja. Aku kira zaman sekarang wanita harus punya penghasilan sendiri. Maksudku, kan? Kita semua butuh sesuatu yang lebih, ya? Wanita yang duduk di sebelahnya menimpali dengan nada yang sama. Iya, dong. Apalagi kalau suami kita kaya. Masa sih nggak bisa perawatan dan pakai baju yang lebih bagus? Aku menahan napas sejenak, mencoba meredam emosi yang mulai menggebu di dadaku. Aku menundukkan kepala sejenak, kemudian menjawab dengan suara yang tetap tenang meskipun hati ini mulai terasa pedih. Aku nyaman dengan penampilanku, ujarku singkat, menghindari tatapan tajam mereka. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil, seolah aku ini hanya bahan lelucon yang tak berharga. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka meremehkanku, menganggapku terlalu biasa untuk berada di tengah-tengah mereka. Aku hanya seorang istri yang memilih menjalani hidup dengan sederhana, tanpa kebutuhan berlebihan. Tapi, bagiku, kebahagiaan tidak diukur dengan seberapa besar harta yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menikmati hidup. Sepertinya, mereka tidak bisa memahami itu. Aku menatap sekeliling meja, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan kecil yang terus berlanjut. Semua wanita di meja ini tampak berpenampilan sangat mencolok, mengenakan gaun-gaun mewah, perhiasan berkilauan, dan riasan wajah yang begitu sempurna. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka bagaikan sengatan yang menusuk, dan aku merasa semakin terasing di tengah-tengah mereka. Namun, aku mencoba menahan diri untuk tidak terlalu terbawa suasana. Aku sudah cukup lama belajar bahwa hidup tidak selalu tentang penampilan.
Tidak peduli seberapa besar mereka mengolok-olok atau berusaha merendahkan, aku tetap akan menjadi diriku sendiri. Tetapi, percakapan di meja itu semakin menggigit. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan bibir tebal dan alis yang terlalu tebal untuk ukuran manusia normal, berbicara dengan nada sinis. "Juwita, arisan kita selanjutnya bisa ikut, enggak?" katanya dengan suara yang dibuat-buat manis. Aku menatapnya sekilas, mencoba mencari arti di balik kata-katanya. Ada nada meremehkan yang jelas sekali di situ. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar bertanya atau sekadar mencoba menguji, tapi aku bisa merasakan ada semacam keinginan untuk menjatuhkan. "Oh, nggak tahu deh," jawab wanita lain yang duduk di sebelahnya, menatapku dengan pandangan sinis. Jangan-jangan dia nggak bisa setor uang besar. Aku menahan napas, ingin sekali membalas, tetapi aku tahu lebih baik untuk tidak terjebak dalam permainan mereka. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba tetap tenang meski hatiku terasa sakit. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Suara tawa itu terdengar seperti desisan ular yang penuh dengan penghinaan. "Ah, nggak apa-apa deh. Kita buat acara di rumahnya saja, biar kita lihat sendiri," tambahnya dengan nada merendahkan. Aku tahu apa yang mereka harapkan. Mereka pikir aku akan merasa malu atau terintimidasi. Mungkin mereka berpikir aku tidak mampu mengadakan acara semewah yang mereka harapkan. Mereka begitu yakin bahwa aku hanya seorang wanita biasa, yang hidup dalam bayang-bayang suaminya, yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kekayaan dan status. Tapi aku tidak seperti yang mereka kira. Aku menatap mereka satu persatu dengan senyum tipis yang tidak menunjukkan kebingungan atau keraguan sedikit pun. Dalam hati, aku tahu apa yang harus kulakukan. "Aku setuju," jawabku dengan tegas. Arisan selanjutnya di rumahku. Semua mata di meja itu langsung tertuju padaku. Mereka terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka aku akan merespons seperti itu. Mereka mulai saling berbisik, dan aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka masih berpikir bahwa ini hanya lelucon atau candaan yang tidak perlu dianggap serius. Tapi aku sudah tahu, di luar sana, mereka sedang mempertimbangkan apakah aku benar-benar bisa mengadakan acara arisan mereka di rumahku. Mereka tertawa, tapi itu adalah tawa yang terasa kosong. Mereka tidak tahu apa yang sedang kutiapkan. Tidak tahu apa yang akan mereka hadapi saat datang ke rumahku. Tidak tahu bahwa di balik penampilan sederhana dan kehidupan yang kupilih, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan mengubah persepsi mereka tentangku. Aku tahu betul apa yang mereka pikirkan. Mereka berpikir aku tidak bisa memenuhi harapan mereka. Mereka berpikir aku tidak bisa masuk dalam lingkaran mereka yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan. Tapi aku akan buktikan bahwa hidupku bukan hanya tentang status atau penampilan semata. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, aku duduk santai di ruang tamu, menikmati teh hangat dengan tenang. Suasana di rumah terasa nyaman, jauh dari gemerlap dunia luar yang selalu berusaha menghakimi. Asisten rumah tanggaku sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Makanan lezat, dekorasi mewah, dan suasana elegan yang tak bisa disangkal. Semua detail sudah diatur sedemikian rupa agar tamu-tamuku merasa terkesan, meskipun aku tidak pernah merasa perlu berlebihan untuk impress mereka. Dengan tenang, aku memandangi jam dinding yang berdetak pelan, menunggu mereka datang. Saat itu, ada rasa percaya diri yang muncul dalam diriku. Aku tahu, mereka yang dulu menganggapku hanya seorang wanita biasa, dengan hidup sederhana dan tidak mempedulikan kemewahan, akan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Beberapa menit setelah aku selesai menyiapkan semuanya, mobil-mobil mewah mulai berdatangan, berbaris di depan halaman rumahku.
Suara mesin mobil-mobil itu terdengar seperti deruk kuda perang yang datang untuk menaklukkan benteng. Mereka turun satu persatu, mengenakan pakaian glamor dan gaun-gaun berkilauan yang seolah mencerminkan status mereka. Namun, ekspresi percaya diri mereka yang semula terlihat angkuh, mulai berubah seiring mereka melangkah mendekat. Mereka terdiam sejenak, berhenti di tengah halaman yang luas dan dihiasi dengan berbagai tanaman hijau yang subur. Tapi yang benar-benar membuat mereka terkejut adalah gerbang tinggi berlapis emas yang terbuka perlahan untuk menyambut mereka. Pintu besar berukir indah itu, diapit dengan 2 tiang marmer besar, memberikan kesan megah seperti sebuah istana. Halaman rumahku, yang luas dan terawat, dipenuhi dengan berbagai bunga yang bermekaran. Lampu-lampu taman yang berkilau di sepanjang jalan masuk menambah keindahan suasana. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah mereka. Mereka yang tadi turun dengan langkah percaya diri kini mulai tampak ragu, bahkan sedikit kebingungan. Beberapa dari mereka saling berbisik, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Aku bisa menangkap potongan kalimat yang keluar dari mulut mereka, meskipun mereka berusaha untuk berbicara pelan. "Ini, rumahnya Juwita?" bisik salah satu wanita dengan gaun merah muda, matanya terbeliak melihat keindahan rumahku. "Ya ampun, aku kira dia hanya bisa tinggal di rumah kecil yang biasa saja," ujar yang lainnya, suaranya setengah berbisik, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku hanya tersenyum tipis mendengar bisikan mereka. Aku tidak berniat untuk menghakimi mereka atas keterkejutannya. Mereka tentu tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana, aku memiliki segala yang mereka kira hanya dimiliki oleh orang-orang dengan status tinggi. Langkah mereka terhenti tepat di depan pintu utama. Aku melangkah keluar dari rumah dengan perlahan, sambil memberi senyuman yang tidak terkesan sombong namun tetap elegan. Aku merasa tidak perlu berlebihan, hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak merasa rendah diri sedikit pun meskipun mereka mencoba merendahkan diriku sebelumnya. "Selamat datang di rumahku," ucapku dengan nada yang tenang dan percaya diri. Mereka terdiam, seakan tidak tahu harus berkata apa. Wajah mereka berganti-ganti antara rasa kagum dan ragu. Tentu saja mereka tidak bisa membayangkan bahwa aku, seorang wanita yang pernah dianggap tak lebih dari seorang ibu rumah tangga biasa, dapat memiliki rumah yang jauh lebih megah dari yang mereka kira. "Juwita, ini rumahmu?" tanya salah satu dari mereka, hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Aku mengangguk, tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Terkadang, aku merasa cukup dengan membiarkan mereka melihat dan menilai sendiri. Tidak perlu kata-kata yang panjang lebar untuk menunjukkan siapa aku. Mereka mulai melangkah masuk, meskipun dengan sedikit keraguan. Namun, aku bisa merasakan betapa besar rasa ingin tahu mereka. Mereka sudah cukup terkejut dengan rumah ini, tetapi aku tahu ada banyak hal yang lebih mengejutkan yang menanti mereka. Aku menuntun mereka masuk ke ruang makan yang sudah dihias indah. Meja panjang terbuat dari kayu jati yang dipoles rapi, dihiasi dengan lilin-lilin berwarna emas yang menyala lembut di tengahnya. Makanan mewah sudah disiapkan dengan penuh perhatian, mulai dari hidangan pembuka hingga pencuci mulut yang tampak lezat. Suasana yang tenang dan hangat, dengan musik instrumental lembut mengalun, menciptakan atmosfer yang elegan namun tidak berlebihan. Aku tahu mereka akan merasa canggung, terutama setelah melihat betapa besar perbedaan antara rumahku dan gaya hidup yang mereka kenal. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin mereka menyadari bahwa hidupku bukan hanya tentang penampilan luar atau apa yang mereka lihat dalam sekejap. Ini adalah hasil dari kerja keras dan pilihan hidup yang aku jalani dengan bangga. Aku tersenyum, menunggu mereka untuk duduk dan menikmati acara ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku yakin,
Mereka akan belajar sesuatu yang berharga malam ini. Ketika mereka melangkah melewati deretan mobil mewah yang terparkir rapi di garasi, aku bisa melihat tatapan mereka yang mulai teralihkan. Deretan mobil itu, masing-masing lebih mengesankan dari yang lain, bersinar di bawah cahaya sore. Setiap mobil memancarkan aura kemewahan yang sulit disembunyikan, seolah ingin memberitahu dunia bahwa di sini, di rumah ini, hidup penuh dengan segala prestise dan keanggunan. Ada Lamborghini berwarna merah menyala, Ferrari yang menggoda dengan desain aerodinamis, Rolls-Royce yang anggun dengan lapisan kilap mengilap, dan sebuah mobil antik edisi terbatas yang langka, dipenuhi dengan keindahan dan nilai sejarah. Mereka berhenti sejenak, membeku di tempat, mata mereka memandangi mobil-mobil itu. Tidak ada yang berkata apa-apa, namun ekspresi mereka begitu jelas, perasaan iri mulai mencuat. Mungkin mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka, atau lebih tepatnya, ketidakmampuan mereka untuk memahami bahwa semua ini adalah milikku. Seorang wanita dengan gaun biru muda, yang tadi masih tanpa percaya diri, berusaha meredam rasa terkejutnya dan bertanya dengan nada yang sengaja dibuat polos, mobil siapa ini?" Aku menatapnya dengan senyum tipis yang penuh arti. "Oh, ini mobilku dan Dimas," jawabku, sesederhana itu. Dan saat itu, aku bisa melihat bagaimana wajah mereka langsung berubah. Mula-mula, mereka mencoba untuk tetap tenang, berusaha menjaga penampilan mereka yang anggun dan tak terjamah. Namun, ekspresi mereka mulai memucat. Mata mereka yang awalnya cerah dan penuh percaya diri kini tampak kehilangan arah. Kebingungan jelas tertera di wajah mereka, sementara penyesalan perlahan muncul, meskipun mereka berusaha keras untuk menutupi perasaan tersebut. Beberapa dari mereka mencoba tersenyum, meskipun aku tahu senyuman itu tidak tulus. Mereka saling berpandangan seakan mencari jawaban, tetapi tak ada yang bisa mereka katakan. Mereka jelas tidak menyangka, atau bahkan tidak pernah membayangkan, bahwa aku, wanita yang mereka anggap biasa, yang lebih sering terlihat mengenakan pakaian sederhana dan berbicara dengan lembut, memiliki segala sesuatu yang mereka idam-idamkan. Aku menyadari kebisuan mereka, dan perasaan yang aneh muncul dalam diriku. Aku merasa tidak perlu membuktikan apapun. Aku sudah cukup puas dengan apa yang aku miliki dan bagaimana aku memilih hidup. Namun, aku tidak bisa menahan sedikit rasa bangga yang muncul. Aku tahu bahwa mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa terkalahkan oleh kenyataan ini. "Mungkin kita salah menilai," gumam salah satu dari mereka, suaranya hampir tak terdengar, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. Aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa perlu menanggapi ucapan itu. Biarkan mereka belajar, biarkan mereka menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal penampilan atau apa yang bisa dilihat oleh mata mereka. Saat aku melangkah menuju pintu rumah dengan santai, aku bisa merasakan tatapan mereka yang terus mengikutiku. Mereka mengikuti setiap gerakan, setiap langkahku, seakan tidak ingin melewatkan apapun. Aku tahu bahwa, meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka kini mulai mengerti bahwa aku bukanlah wanita biasa yang mereka pikirkan sebelumnya. Dan itu membuat semuanya semakin manis. Begitu mereka memasuki rumah, langkah mereka terasa terhenti sejenak, seolah terperangkap dalam keheningan yang membingungkan. Mata mereka terbelalak, berpindah dari satu sudut ke sudut lainnya, berusaha menangkap setiap detil yang tak terduga di rumahku. Rumah ini, yang mungkin mereka anggap terlalu megah untuk wanita sepertiku, kini menjadi saksi bisu bagi perubahan yang mereka abaikan. Ruang tamu yang luas itu dipenuhi dengan cahaya lembut yang berasal dari lampu kristal raksasa yang menggantung megah di tengah langit-langit. Kilauan cahaya itu memantul di permukaan lantai marmer yang halus, membuatnya terlihat hampir hidup, seolah ruang ini memancarkan pesonanya sendiri.
Karpet Persia mahal yang memenuhi hampir seluruh lantai menambah kesan elegan, dan lukisan-lukisan asli karya seniman terkenal yang tergantung di dinding menyuguhkan suasana yang kaya akan seni dan keindahan. Setiap inci ruangan ini dipenuhi dengan kemewahan yang begitu nyata, namun tetap terasa nyaman dan hangat. Aku bisa merasakan betapa mereka benar-benar kehilangan kata-kata. Beberapa dari mereka bahkan terdiam, mulut mereka ternganga seolah tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Suara bisikan pelan mulai terdengar di antara mereka, meskipun mereka berusaha keras untuk menahan rasa terkejut yang begitu besar. Astaga, bisik salah satu dari mereka, matanya terus melirik sekeliling, mencoba menangkap gambaran keseluruhan rumah ini. Ini rumah atau istana? Tanya wanita lain, suaranya hampir tak percaya. Aku duduk di sofa dengan anggun, menikmati pemandangan mereka yang masih terpana. Aku tahu apa yang mereka rasakan. Perasaan canggung yang tiba-tiba memenuhi ruangan, kegelisahan yang merayapi setiap gerakan mereka. Wajah-wajah mereka yang sebelumnya terlihat angkuh dan percaya diri kini berubah menjadi merah padam, dipenuhi rasa malu yang mulai mereka rasakan, meskipun mereka mencoba untuk menahannya. Mereka tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa mereka telah salah menilai diriku. Tanpa merasa perlu untuk menjelaskan apapun, aku menatap mereka dengan senyum tipis, lalu berkata dengan nada santai, duduklah. Santai saja, anggap rumah sendiri. Mereka saling berpandangan, tampaknya mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak satu pun dari mereka yang segera bergerak, mereka hanya berdiri di sana, terperangah. Mungkin mereka merasa canggung, atau mungkin rasa malu semakin menyusup ke dalam diri mereka. Aku tahu persis apa yang mereka rasakan, dan itu adalah pelajaran yang berharga untuk mereka. Aku tak merasa perlu untuk menghakimi atau menunjukkan superioritas. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa penampilan bukanlah segalanya, dan hidup itu jauh lebih kompleks daripada sekadar apa yang tampak di luar. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menilai seseorang dari luar tanpa mengenal siapa mereka sebenarnya. Wajah mereka semakin memerah, dan perlahan mereka mulai duduk, meskipun dengan sedikit ragu. Ada yang memilih duduk di kursi, ada yang duduk di sofa, namun ekspresi mereka jelas berubah. Mereka yang dulu merasa lebih superior karena pakaian mewah dan perhiasan berkilau kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Mereka tak bisa menutupinya lagi. Aku hanya duduk dengan tenang, menikmati teh hangat yang disajikan oleh asisten rumah tangga. Aku bisa merasakan perubahan atmosfer yang sangat jelas. Mereka yang tadinya meremehkan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku jauh lebih kaya, bukan hanya dalam materi, tapi juga dalam kebijaksanaan yang tak bisa mereka beli. Para pelayan mulai membawa hidangan satu persatu, dan suasana langsung berubah. Mereka datang dengan langkah hati-hati, membawa nampan yang penuh dengan hidangan-hidangan yang terlihat begitu menggoda. Steak wagyu yang matang sempurna, lobster panggang dengan aroma harum yang menyebar, trufle pasta yang dilapisi saus creamy, dan kaviar hitam yang bersinar di atas sendok emas. Semua disajikan dengan plating yang begitu sempurna, seperti karya seni di atas piring. Aku bisa melihat ekspresi mereka berubah seketika. Mata mereka melirik hidangan tersebut, lalu beralih kembali ke wajahku, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebagian dari mereka mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tetapi jelas sekali rasa malu mulai merayapi mereka. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seperti mereka berusaha keras untuk mempertahankan kesan tidak terpengaruh oleh kemewahan ini. Salah satu dari mereka akhirnya membuka suara dengan canggung, mencoba menutupi rasa kagum yang tak bisa mereka sembunyikan. Makanan ini lebih mewah dari restoran bintang 5, katanya. Nada suaranya agak tergagap, seolah tidak yakin bagaimana menanggapinya. Aku hanya tersenyum tipis,
lalu mengambil sepotong steak wagyu yang empuk dan meletakkannya di piringku. Makanan ini bukan untuk pamer, tetapi karena aku memang ingin memberikan yang terbaik untuk tamu-tamuku. Aku tahu mereka semua pasti merasa canggung, tetapi itu adalah pelajaran bagi mereka. Mereka mulai mengambil makanan, tetapi gerakan mereka tampak ragu, tidak seperti biasanya. Mungkin mereka takut jika mereka terlihat terlalu antusias, atau mungkin mereka merasa tidak pantas menyentuh hidangan semewah ini. Aku bisa melihat beberapa dari mereka hanya menyentuh sedikit, mencoba untuk tampak santai, meskipun jelas mereka sedang diliputi rasa malu yang mendalam. Tiba-tiba, salah satu wanita dari meja itu, yang sebelumnya tampak begitu angkuh, mencoba bercanda untuk mengurangi ketegangan yang terasa semakin berat. "Kamu nggak masak sendiri seperti biasa?" ujarnya dengan nada yang sedikit dipaksakan, seolah berusaha untuk menyelamatkan diri dari kebisuan yang mengganggu. Aku menatapnya dengan senyum dingin, tapi kali ini aku memutuskan untuk sedikit berbicara lebih langsung. "Aku tetap suka masak sendiri," jawabku dengan tenang. "Tapi, untuk tamu-tamu spesial seperti kalian, aku ingin memberikan yang terbaik." Kata-kataku sederhana, tapi langsung menghantam. Aku bisa melihat wajah mereka memerah sedikit, dan perlahan mereka mulai menundukkan kepala. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa membalas kalimat itu. Mereka yang biasanya begitu cerewet dan penuh kepercayaan diri kini hanya bisa terdiam, mungkin merasa menyesal telah meremehkan seorang wanita yang mereka anggap sederhana dan tak berdaya. Aku tahu, momen ini adalah titik balik bagi mereka. Mereka yang dulu selalu melihatku dengan pandangan meremehkan, kini harus menghadapinya, bahwa di balik penampilan sederhana, ada kekuatan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Mereka mulai makan, tapi tidak ada lagi percakapan hangat atau tawa canggung seperti sebelumnya. Suasana di meja itu terasa semakin sunyi, dengan hanya suara sendok dan garpu yang terdengar sesekali. Mereka berusaha menikmati hidangan yang mewah ini, namun ketidaknyamanan jelas masih terasa di antara mereka. Aku hanya duduk, menikmati pemandangan itu, dengan senyuman tipis di wajahku. Inilah harga yang harus mereka bayar untuk menghina seseorang tanpa mengetahui siapa sebenarnya dia. Begitu makan selesai, aku mengajak mereka untuk naik ke lantai atas, menuju ruangan yang selama ini aku jaga untuk diriku sendiri. Ruangan yang penuh dengan koleksi tas mewah dan perhiasan pribadi yang aku miliki. Ruangan ini bukan hanya sekadar tempat penyimpanan barang-barang mahal, tetapi juga simbol dari perjalanan hidupku, perjuanganku, dan pilihan-pilihanku yang membuat aku bisa sampai di sini. Pintu ruangan terbuka perlahan, dan mereka langsung terdiam. Mata mereka terbelalak, tubuh mereka tampak kaku, dan langkah mereka terhenti sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Mereka tidak siap untuk melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Di sepanjang dinding, tas-tas mewah dari merek-merek terkenal berjejer rapi, Hermes, Chanel, Louis Vuitton, hingga koleksi edisi terbatas dari Dior dan Gucci. Setiap tas ditempatkan dengan hati-hati di atas rak kaca, dilengkapi dengan pencahayaan lembut yang membuat setiap detailnya terlihat begitu sempurna. Ruangan itu hampir seperti galeri, penuh dengan keanggunan yang tak terkatakan. Namun, bukan hanya tas-tas itu yang menarik perhatian mereka. Di sisi lain ruangan, ada lemari kaca besar yang dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan berlian yang berkilauan, emas yang bersinar, dan batu permata yang memancarkan warna yang begitu indah. Setiap cincin, kalung, dan gelang yang ada di dalam lemari itu adalah hasil dari kerja keras dan perjalanan hidupku yang penuh liku. Salah satu dari mereka, yang sebelumnya terlihat begitu angkuh, hampir menjatuhkan tas tangan yang sedang dipegangnya karena terkejut melihat apa yang ada di depan matanya. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka sedikit, dan dia tampak benar-benar kehilangan kata-kata. "Astaga,
Ini semua koleksimu? Tanyanya, suaranya terengah-engah, seperti sulit untuk menerima kenyataan yang baru saja ia lihat. Aku hanya tersenyum, dengan sedikit kebanggaan dalam tatapanku. Iya, jawabku tenang, ini semua koleksiku. Aku memang tidak suka pamer, dan aku tidak merasa perlu menunjukkan semua ini. Tapi, karena kalian sangat peduli dengan status sosial, aku pikir ini menarik untuk diperlihatkan. Mereka hanya bisa terdiam, tak bisa lagi berkata apa-apa. Wajah mereka mulai memucat, dan rasa canggung yang begitu kental mulai merayapi mereka satu persatu. Tatapan mereka mulai beralih antara koleksi tas dan perhiasan, namun jelas sekali bahwa mereka tidak tahu harus berkata apa setelah apa yang mereka lihat. Ada rasa penyesalan yang begitu nyata di wajah mereka, karena mereka sadar bahwa selama ini mereka telah salah menilai. Mereka yang dulu meremehkanku, menganggapku hanya seorang wanita sederhana yang tak tahu apa-apa, kini harus menghadapi kenyataan bahwa aku jauh lebih dari itu. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana, ada kekuatan dan prestasi yang mengangkatku ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Suasana di dalam ruangan itu semakin sunyi. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada lagi tawa-tawa yang biasanya terdengar. Hanya ada ketegangan yang mencekam, sementara aku berdiri dengan tenang, mengamati mereka yang terperangah melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Mereka akhirnya menundukkan kepala, seolah tak lagi punya muka untuk melanjutkan percakapan. Aku bisa merasakan bahwa egonya yang semula begitu besar kini runtuh begitu saja, dihancurkan oleh kenyataan yang ada di hadapan mereka. Mereka yang dulu begitu angkuh, kini terpaksa menelan pil pahit, menyadari bahwa selama ini mereka telah begitu mudah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Dan aku, wanita yang mereka anggap remeh, telah membuktikan bahwa status dan keberhasilan bukanlah tentang penampilan semata, tetapi tentang perjalanan, kerja keras, dan bagaimana kita memegang kendali atas hidup kita. Kondisi di ruang itu semakin tegang. Aku bisa merasakan perubahan suasana yang begitu jelas. Mereka yang tadinya saling berbisik, tertawa dengan percaya diri, kini mulai terdiam, seolah kesadaran baru mulai menyusup ke dalam pikiran mereka. Aku bisa melihat betapa mereka berusaha menyembunyikan kegelisahan yang perlahan muncul. Salah satu dari mereka, wanita yang dulu paling sering meremehkanku dan selalu menunjukkan sikap merendahkan, kini berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dengan nada yang sedikit dipaksakan. Tapi, kamu kan cuma ibu rumah tangga. Semua ini pasti hasil kerja suamimu, kan? Tanyanya, mencoba terdengar santai meski suaranya sedikit bergetar. Aku hanya tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan ironi dan kepercayaan diri yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku tahu apa yang mereka coba lakukan. Mereka berusaha mengecilkan apa yang telah kucapai, berusaha menyederhanakan pencapaianku hanya karena mereka tak siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Oh, kalian belum tahu? Ujarku dengan suara yang tenang, namun dipenuhi dengan kepastian. Dengan lambat, aku mengambil tablet dari meja dan membukanya. Aku menavigasi layar dengan cekatan hingga menemukan artikel yang membahas tentang perusahaanku, perusahaan yang sudah lama kujalankan, jauh sebelum mereka mengenalku. Aku menunjukkannya kepada mereka dengan angkuh. Ini dia, kataku dengan santai, aku bukan cuma ibu rumah tangga. Aku juga CEO di beberapa perusahaan milik keluargaku. Mereka terdiam, benar-benar terdiam. Aku bisa melihat ekspresi mereka berubah seketika, seolah informasi yang baru saja aku berikan itu benar-benar menghancurkan semua asumsi dan penilaian mereka terhadapku. Mereka yang sebelumnya menganggapku hanya seorang wanita biasa yang hidup dari uang suami, kini terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa aku lebih dari itu, bahwa aku memiliki kekuatan dan kendali atas banyak hal yang tak pernah mereka bayangkan.
Salah satu dari mereka akhirnya mencoba berbicara, tapi suaranya terdengar gemetar, seolah kata-kata yang keluar dari mulutnya tak lagi sesuai dengan kenyataan yang ada. "Jadi, sebenarnya kamu lebih kaya dari kita semua?" tanyanya, dengan mata yang sedikit terbuka lebar, mengungkapkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Aku menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum dingin, senyuman yang sangat berbeda dari senyum hangat yang biasa aku tunjukkan. Senyum ini adalah senyum kemenangan, senyum yang penuh dengan kebanggaan dan keyakinan atas diriku sendiri. "Kenapa?" "Tidak menyangka," ujarku, suara yang terdengar tajam dan menusuk. Aku bisa merasakan kebingungannya, kegelisahan yang merayapi mereka, dan penyesalan yang mulai menggerogoti rasa percaya diri mereka. Mereka yang dulu merasa superior, yang selalu merendahkan orang lain berdasarkan penampilan dan status sosial, kini merasa terancam oleh keberhasilanku. Mereka merasa insecure, tak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan bahwa orang yang dulu mereka anggap tak lebih dari sekadar ibu rumah tangga biasa, kini ternyata jauh lebih berkuasa dan lebih sukses daripada mereka. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa atau bisikan di antara mereka. Hanya ada kesunyian yang menggantung di udara, sebuah kesunyian yang sangat berbeda dari sebelumnya, ketika mereka masih bebas menganggap diriku rendah. Kini, aku bukan lagi sosok yang mereka anggap sepele. Aku adalah bukti bahwa penampilan bukanlah segalanya, bahwa di balik setiap kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Suasana yang sebelumnya penuh dengan tawa dan bisikan kini berubah drastis. Wajah-wajah yang dulu menganggapku tak lebih dari sekadar wanita sederhana mulai memucat, dan aku bisa melihat rasa canggung dan ketidaknyamanan mulai meresap ke dalam setiap gerakan mereka. Mereka yang tadinya merasa superior, yang selalu memandang rendah orang lain, kini merasa seolah dunia runtuh di hadapan mereka. Seorang wanita yang sejak awal tampak paling sering menghinaku, yang selalu memberikan komentar-komentar meremehkan, akhirnya mendekatiku dengan langkah pelan. Wajahnya tampak cemas, dan suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, hampir seperti meminta maaf tanpa benar-benar mengatakannya. "Maaf ya kalau dulu aku pernah berkata kasar padamu," ujarnya dengan suara pelan, seperti merasa bersalah, namun aku tahu itu datang dari rasa malu yang sangat mendalam. Aku bisa melihat bagaimana dia berjuang untuk berkata-kata, seolah perkataan yang keluar darinya terasa berat, penuh penyesalan. Aku hanya tersenyum tipis, tidak menjawab apapun. Aku tidak merasa perlu untuk memberi maaf. Aku hanya membiarkan senyum itu tetap ada di wajahku, senyum yang tidak mengandung kebencian, tetapi lebih kepada pengingat bahwa mereka yang dulu merendahkan kini harus menghadapi kenyataan. Beberapa dari mereka yang lain, tak mampu lagi menahan malu, akhirnya memilih untuk pergi lebih awal. Mereka tidak bisa lagi bertahan di dalam rumah megah ini, dengan segala kemewahan yang menyelimuti setiap sudutnya. Mereka yang sebelumnya meremehkanku, yang dulu menghina gaya hidupku, kini merasa tak pantas berada di sini. Mereka pergi dengan kepala tertunduk, berusaha menghindari tatapan satu sama lain, seolah tidak tahan dengan perasaan rendah diri yang mereka rasakan. Ada juga yang memilih untuk tetap duduk, namun wajah mereka kaku, seolah terperangkap dalam ketidakpastian. Mereka tak tahu harus berbuat apa setelah semua yang telah terjadi. Mereka tak menyangka bahwa wanita yang dulu mereka anggap tak lebih dari sekadar ibu rumah tangga biasa ini ternyata jauh lebih sukses dan lebih berkuasa daripada mereka. Mereka tidak bisa lagi menganggapku remeh, dan itu jelas membuat mereka merasa kecil di hadapanku. Tapi aku tidak merasa puas dengan melihat mereka terdiam atau pergi begitu saja. Aku hanya tersenyum dalam hati, karena aku tahu mereka akhirnya merasakan apa yang dulu aku rasakan, rasa malu, ketidakberdayaan, dan penyesalan. Dan yang lebih penting,
Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah lagi bisa menganggap diriku sebagai orang yang mudah dipandang sebelah mata. Suasana di ruangan itu semakin tegang seiring waktu yang berjalan menuju akhir acara. Suara langkah kaki yang dulunya penuh kegembiraan kini mulai mereda, digantikan oleh bisikan-bisikan pelan yang berusaha disembunyikan. Aku melihat wajah mereka, masih tampak tidak percaya dengan apa yang telah mereka alami. Semua kemewahan yang ada di sekitar mereka seolah menjadi cermin yang memantulkan kebodohan dan kesombongan mereka selama ini. Aku merasa inilah waktunya untuk berkata sesuatu yang sudah lama terpendam, sesuatu yang akan menjadi pengingat bagi mereka untuk selama-lamanya. Dengan langkah mantap, aku berdiri dari kursiku dan memandang ke arah mereka yang masih duduk, terjebak dalam rasa malu yang semakin dalam. Mereka semua diam, menunggu aku berbicara, dan aku tahu mereka sudah bersiap-siap untuk lebih banyak hinaan, lebih banyak ejekan dari mulutku. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerang dengan kata-kata tajam. Tidak, kali ini aku akan menyentuh mereka dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu yang ingin aku katakan sebelum acara ini berakhir. Kata-kataku terucap dengan nada yang tenang namun penuh makna. Mereka terdiam. Suasana di ruangan itu seakan membeku, dan seluruh perhatian tertuju padaku. Dulu, kalian bilang aku kampungan, miskin, dan tidak pantas berada di lingkungan kalian. Lanjutku, suara datar, tetapi mengandung amarah yang tersimpan rapat-rapat di dalam hati. Kalian menertawakan penampilanku, merendahkan cara hidupku, bahkan menganggap aku tak lebih dari orang biasa. Mereka mulai menundukkan kepala, tak berani menatapku. Masing-masing dari mereka merasa malu, seolah tertangkap basah. Mereka tidak bisa lagi mencari alasan, tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sesal yang kini merayap di dalam diri mereka. Aku menarik napas panjang, melanjutkan dengan lembut namun penuh kepastian. Sekarang, aku hanya ingin mengingatkan kalian satu hal yang mungkin kalian lupa. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Karena dunia ini selalu berputar, dan kalian tidak akan pernah tahu siapa yang akan berdiri di puncak. Dulu kalian menilai aku dengan cara yang rendah, tapi hari ini, kalian semua melihat siapa aku sebenarnya. Saat kata-kataku menembus udara yang hening, aku bisa melihat salah satu dari mereka mulai menitikkan air mata. Tangisnya pelan, penuh penyesalan yang mendalam. Mereka tidak bisa lagi menyangkal kenyataan yang ada di hadapan mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah berbuat salah, dan kini saatnya untuk menanggung akibatnya. Yang lainnya hanya bisa menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa, merasa dipermalukan dengan cara yang begitu elegan. Mereka yang dulu meremehkanku, yang tidak menganggapku lebih dari sekadar wanita biasa, kini hanya bisa terdiam, tidak bisa menghindar dari kenyataan pahit yang mereka hadapi. Aku merasa damai. Semua rasa sakit yang dulu mereka sebabkan kini terbayar. Aku tidak butuh balas dendam dalam bentuk kekerasan atau kebencian. Cukup dengan kata-kata yang tepat, aku telah memberikan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku sudah mendapatkan balasanku. Dan lebih penting lagi, mereka mendapatkan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Mereka kini tahu bahwa siapa yang mereka anggap remeh, siapa yang mereka hina, ternyata jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan. Dan dengan senyuman tipis di bibirku, aku mengakhiri acara itu, meninggalkan mereka dengan rasa malu yang tak bisa mereka lepaskan. Setelah acara berakhir, aku duduk dengan tenang di balkon rumahku, menikmati secangkir teh hangat yang baru saja disiapkan. Angin sore yang sejuk menyapu kulitku, membawa rasa lega yang mendalam. Aku menatap halaman luas yang hijau dan indah, seolah seluruh dunia berada dalam kendaliku saat ini. Semua yang aku hadapi, semua hinaan yang pernah diterima, terasa seperti debu yang bisa terbang begitu saja.
Yang penting sekarang adalah kedamaian dalam hati, dan aku merasa damai. Dimas datang menghampiriku dengan senyum yang selalu membuat hatiku terasa hangat. Dia duduk di sampingku dan melihatku dengan tatapan penuh rasa bangga. "Jadi, puas dengan balas dendamu?" Tanyanya. Suaranya ringan namun penuh rasa ingin tahu. Aku menatapnya sejenak, menikmati momen ini sebelum akhirnya mengangguk perlahan. "Aku tidak perlu membalas dendam, Dim. Mereka sudah dihukum oleh rasa malu mereka sendiri," jawabku dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan. "Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan, dan mereka akan mengingatnya selama hidup mereka." Dimas tertawa kecil, suaranya penuh kehangatan. "Istriku memang luar biasa," katanya, lalu mencium puncak kepalaku dengan penuh kasih sayang. Aku tersenyum, perasaan puas mengalir dalam diriku. Balas dendam? Itu bukan apa yang aku cari. Yang aku butuhkan hanya sebuah pengingat, sebuah pelajaran untuk mereka yang pernah merendahkan. Hari ini, mereka merasakan konsekuensinya. Dan aku tahu, mereka tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang telah mereka terima. Di luar, langit mulai gelap, tapi aku merasa seolah dunia menyala dengan terang. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun. Tidak dari mereka yang meremehkan, tidak dari orang-orang yang dulu menilai dari penampilan. Yang terpenting sekarang adalah aku tahu siapa diriku. Aku tahu kapasitasku. Aku tahu harga diriku, dan tak ada yang bisa merendahkanku lagi. Aku menikmati ketenangan itu, di samping Dimas, yang selalu mendukungku, selalu ada untukku. Di dunia yang kadang penuh dengan kebohongan dan penilaian semu, aku telah menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dan itu lebih berharga dari apapun. Kehidupanku tidak bergantung pada pendapat orang lain, dan kini aku tahu, dengan pasti, bahwa aku tidak pernah perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka yang meragukanku, kini hanya bisa menyesali diri mereka sendiri. Dan aku hanya akan terus maju, dengan penuh percaya diri, karena aku tahu, dunia ini akan terus berputar, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memutar roda hidup kita sendiri.